Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ke kalian bagaimana penerapan eh, komunikasi daring sinkron dan asinkron di dalam jaringan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan beberapa contoh dari penggunaan atau aplikasi yang mendukung untuk kalian melakukan komunikasi daring sinkron dan asinkron di dalam jaringan. Nah, di layar saya ini udah tersedia aplikasi untuk kita gunakan komunikasi daring. Yang pertama saya bahas dulu. Yang pertama adalah komunikasi daring sinkron. Sebagai contoh di sini ada aplikasi WhatsApp, dan di dalam menu saya ini ada banyak aplikasi yang bisa mendukung untuk daring. Nah, di sini saya akan mencoba. Kalian bisa menggunakan yang ada di dalam menu layar handphone kalian, atau yang pasti sudah terinstall ya. Yang pasti sudah terinstall. Yang pertama harus terinstall di dalam handphone kalian. Yang kedua harus sudah login dengan nomor handphone atau email yang sudah aktif. Kemudian ada koneksi internet. Jangan lupa harus mengaktifkan koneksi internet, karena koneksi internet adalah salah satu syarat untuk kalian menggunakan komunikasi daring atau secara online. Nah, di sini ada fitur yang saya contohkan adalah yang pertama aplikasi WhatsApp. Nah, di dalam aplikasi WhatsApp itu ada beberapa menu-menu yang dapat kita gunakan seperti chat. Nah, di sini ada beberapa chat yang sudah saya lakukan atau kita mengobrol melalui teks. Saya coba buka salah satu kontak yang ada di telepon saya. Nah, ini sebagai contoh. Saya buka, ini teman saya. Nah, di sini saya akan bisa berkomunikasi dengan mengetikkan pesan teks. Nah, ini contoh saja ya, ini cuma simulasi. Kemudian kalau sudah bisa langsung dikirim, ada tombolnya di samping untuk kalian mengirim. Kemudian ini ada untuk mengirimkan foto atau video atau apa saja yang dalam handphone kita. Nah, kemudian kita juga bisa mengirimkan dokumen, kamera, galeri, audio, lokasi, kontak. Itu bisa dikirimkan melalui pesan singkat di teks atau obrolan teks. Itu yang pertama untuk chat. Yang kedua adalah kita melihat status. Kita bisa melakukan update atau posting status berupa teks atau berupa gambar atau berupa video. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan melihat aktivitas orang lain yang ada di dalam kontak kita. Nah, jadi untuk melihat status yang ada di dalam WhatsApp itu, pastikan kita sudah menyimpan kontak orang tersebut. Nah, itu untuk status. Kemudian di samping adalah panggilan. Nah, di panggilan ini fitur yang sungguh menarik ya untuk melakukan komunikasi real time. Pertama, kita bisa melakukan panggilan berupa panggilan suara atau panggilan berupa panggilan video. Nah, di samping sudah ada ini untuk melakukan panggilan suara atau panggilan video. Nanti silahkan kalian coba. Kemudian selain kita bisa melakukan antara kita dengan satu orang yang lain atau pengguna yang lain, kita juga bisa menggunakan panggilan secara grup. Cuman yang untuk dicontoh ini ya, cuman maksimalnya bisa memanggil 7 peserta. Nah, seperti yang ada di sini itu kita cuman bisa memilih, ini sebagai contoh ya, sebagai simulasi, 7 pengguna lain untuk kita lakukan panggilan. Artinya kalau udah lebih dari 7 itu nggak bisa. Sebagai contoh, Anda hanya dapat memanggil 7 peserta. Nah, setelah itu kita tinggal tekan tombol panggilan video di sini atau panggilan suara. Nah, itu tadi adalah penjelasan fitur-fitur yang ada di dalam komunikasi daring yang real time, yang langsung atau yang serempak yang bisa kita lakukan dengan pengguna lain untuk berkomunikasi. Kemudian selain itu ada lagi satu aplikasi yang sering kita gunakan atau kita gunakan juga untuk media pembelajaran atau sebagai e-learning. Nah, di sini ada saya install aplikasi Zoom. Sekarang saya buka. Nah, untuk Zoom ini dia berbeda dengan WhatsApp. Cuman fitur-fitur yang ada di sini
Nah, juga lengkap. Yang pertama, kita bisa menjoin atau kita bisa bergabung dengan orang yang melakukan Zoom atau sebagai host, kemudian kita sebagai tamu atau guestnya. Nah, kita tinggal memasukkan, ini sebagai contoh aja ya, sebagai simulasi, memasukkan meeting ID-nya. Kalau sudah, kita tekan join. Dan sebelum itu pastikan kalian sudah login menggunakan nomor HP atau nomor handphone, atau kalian sudah terdaftar dengan email, itu juga ya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan meeting. Ini sebagai contoh ya, saya melakukan start meeting atau mulai meeting, dan saya adalah sebagai hostnya. Nah, di sini sudah muncul ya, ini saya sendiri ya, saya sebagai host. Kemudian selain itu kita bisa invite atau mengundang pengguna Zoom lain untuk bergabung di Zoom kita atau di meeting kita ya. Nah, itu saja yang sering kita gunakan di penerapan komunikasi daring secara sinkron. Kemudian sini saya tutup dan saya akhiri ya. Ini saya akhiri, saya end ya. Meeting for all ya, saya udah berani meeting tadi. Kemudian saya lanjutkan satu lagi aplikasi sebagai contoh. Ini adalah penerapan komunikasi daring asinkron atau tidak secara langsung atau tidak serempak, atau biasa juga disebut dengan komunikasi yang terdelay, atau lebih tepatnya ini adalah berupa pesan. Ya betul, pesan. Pesan ini kita bisa gunakan fitur yang sudah tersedia di handphone kita. Biasanya kalau kita membeli handphone itu biasanya sudah terinstall aplikasi ini, dan kalau misalkan belum terpasang, kalian bisa install dan cari aplikasinya untuk dipasang. Dan pastikan juga ini harus memiliki akun Google ya, karena ini adalah aplikasi Google Mail untuk kalian melakukan pesan berupa elektronik atau biasa disebut dengan email. Nah, di sini bisa menulis email. Nah, ini diisikan dari siapa kepada siapa. Ini diisikan aja alamatnya, nanti kalian isi sendiri. Ini hanya sebagai simulasi. Kemudian harus ada subjek. Nah, ini subjek diisi. Boleh diisi, boleh juga tidak. Seingat saya dan setahu saya itu boleh diisi, boleh tidak. Tapi alangkah bagusnya kalau ini diisi lengkap. Dan sekarang kita bisa tulis email, ini sebagai simulasi. Nah, ini kalian tulis email, isinya. Dan setelah itu kalau ini sudah yakin sudah selesai, maka bisa langsung dikirim. Kalau mau menyisipkan file penting atau misalkan dokumen atau itu berkas, apa saja yang kalian mau masukkan, itu kalian menekan. Nah, sekarang kita bisa melampirkan file. Jadi selain kita tadi menulis di kolom isian, kita juga bisa melampirkan misalkan ada gambar, ada video, ada suara, atau kontak, apa saja yang mendukung lampiran filenya, maka akan bisa terkirim secara langsung. Atau pilihan yang kedua, menyisipkan dari drive. Nah, kalau dari drive ini kalian harus meletakkan file itu di dalam drive, nanti dia akan secara langsung akan menuju ke drive tersebut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, di sini kalau sudah selesai tinggal dikirim. Karena di sini saya cuma mencoba sebagai simulasi, secara otomatis saya tidak bisa mengirim karena tidak ada penerimanya. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai di sini penerapan komunikasi daring sinkron dan asinkron beserta contoh aplikasinya. Semoga ini bisa kalian mengerti, dan nanti kita akan bisa bahas di pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri panduan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.